Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini aku udah ditemenin oleh Miranda dan Olivia. Halo Miranda. Halo Nurul. Halo Olivia. Halo Nurul. Pada podcast kali ini kita bakal bahas tentang demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat Pancasila. Topik ini tuh sering kita dengar di kampus atau di sekolah. Topik ini tuh bener-bener kayak terdengar berat ya. Nah makanya di podcast kali ini kita bakal coba bahas dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, pertama aku bakal nanya nih tentang kalau kalian dengar sila keempat Pancasila, apa sih yang pertama kali kalian pikirin gitu? Yang pertama kali saya pikirin itu tuh menurut aku sih sila keempat itu mengajarkan kita supaya kita tuh tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi juga kita tuh harus mengambil keputusan bersama gitu. Selain musyawarah, ada juga kata kebijaksanaan. Menurut aku penting karena keputusan yang diambil harus dipikirkan secara baik-baik, bukan asal cepat saja. Berarti demokrasi menurut Pancasila itu bukan cuma soal memilih ya? Iya, bukan cuma memilih pas nyoblos aja gitu, tetapi juga soal bagaimana kita menyikapi tentang pendapat dan mengambil keputusan bersama. Oke. Kalau menurut aku juga soal menghargai orang lain, walaupun pendapat kita nggak dipakai, setidaknya kita sudah didengarkan. Kalau dibandingkan dengan demokrasi liberal yang sering dibahas juga, bedanya kerasa nggak? Kerasa. Kalau demokrasi liberal biasanya pakai suara banyak. Siapa yang menang, ya menang. Sedangkan demokrasi Pancasila itu nggak selalu begitu, walaupun pendapatnya sedikit, tetapi kalau masuk akal dan adil, tetap bisa dipertimbangkan gitu. Jadi yang dicari itu bukan tentang soal menang kalah ya, tapi keputusan terbaik. Iya, keputusan yang bisa diterima bersama. Kalau di kehidupan sehari-hari, contohnya apa sih penerapan sila keempat ini? Contohnya di kelas atau di organisasi, kalau ada masalah atau rencana kegiatan, biasanya kita diskusikan dulu, bukan langsung diputuskan satu orang. Iya, dari diskusi itu kita bisa dengan sudut pandang yang beda-beda. Kadang justru dari situ muncul solusi yang lebih baik. Berarti sebenarnya kita udah sering menerapkan ya sila keempat Pancasila itu tanpa sadar. Iya, tinggal nunggu bagaimana kita konsisten melakukannya gitu. Sekarang kita masuk ke topik yang deket banget sama kehidupan kita, yaitu media sosial. Menurut kalian, demokrasi di media sosial itu bagaimana? Kalau menurut aku, media sosial itu bisa jadi tempat menyampaikan pendapat, tapi juga bisa jadi sumber masalah atau enggak dipakai dengan bijak rata-rata. Kalau aku sih setuju, karena kadang orang merasa bebas ngomong apa saja. Padahal tetap ada tanggung jawab dari setiap pendapat yang kita selenggarakan atau disampaikan. Berarti kebebasan berpendapat itu ada batasnya? Iya, batasnya itu ketika kita etika dan tanggung jawab. Kita boleh beda pendapat, tapi nggak perlu saling menghina atau menyakitkan informasi yang belum jelas kebenarannya gitu. Oke. Dan menurut aku, nilai musyawarah itu juga bisa diterapkan di media sosial, misalnya dengan berdiskusi secara sehat, bukan langsung menyerang. Kalau melihat kondisi sekarang nih, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan demokrasi Pancasila? Menurut aku, tantangannya itu ego. Ya, ego. Banyak orang yang merasa pendapatnya tuh paling benar dan enggak mau mendengarkan orang lain. Iya, dan juga kurangnya sabaran, padahal musyawarah itu butuh waktu dan proses. Tapi menurut kalian, masih mungkin nggak demokrasi Pancasila diterapkan dengan baik? Menurut aku sih masih mungkin ya, karena asal kita mulai dari diri sendiri gitu. Iya, setuju. Mulai dari hal kecil seperti menghargai pendapat teman. Terakhir, apa harapan kalian untuk demokrasi Indonesia ke depannya?
Kalau aku berharap masyarakat lebih terbiasa berdiskusi dengan tenang dan saling menghargai. Karena zaman sekarang tuh kebanyakan orang yang tidak menghargai sesama gitu. Dan semoga nilai Pancasila nggak cuma dihafal, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita udah bahas makna, contoh, sampai tantangan demokrasi Pancasila. Sekarang aku mau tarik ke peran kita sebagai generasi muda. Menurut kalian, seberapa pentingnya peran anak muda dalam menjaga demokrasi Pancasila? Menurut aku itu penting banget karena generasi muda itu calon pemimpin dan juga pengguna demokrasi paling aktif sekarang, apalagi di media sosial. Iya, dan suara anak muda sekarang juga lebih terdengar. Kalau kita nggak paham nilai demokrasi Pancasila, bisa-bisa kita ikut arus tanpa mikir dampaknya. Berarti anak muda itu nggak boleh cuma jadi penonton ya? Iya, jangan apatis, misalnya takut diskusi, berani menyampaikan pendapat, tetapi dengan sopan dan menghasilkan orang lain gitu. Dan juga penting buat cari informasi yang benar. Jangan langsung percaya atau menyebarkan berita yang belum jelas, karena itu bisa merusak proses demokrasi. Kayak aku mau nanya satu lagi. Oke. Kadang orang bilang musyawarah itu ribet dan lama. Menurut kalian, apa bedanya musyawarah dan debat yang sering kita lihat sekarang? Kalau debat itu biasanya tujuannya menang. Siapa yang argumennya paling kuat, dia yang dianggap besar. Kalau menurut aku, sedangkan musyawarah itu tujuannya mencari solusi bersama. Bukan soal siapa yang paling hebat ngomong, tapi keputusan apa yang paling adil. Oke. Berarti musyawarah itu lebih ke proses ya, bukan hasil instan. Iya, dan itu sering dilupakan, padahal proses itu kita belajar sabar dan menghadapi perbedaan gitu. Kalau nilai sila keempat ini diabaikan nih, menurut kalian dampaknya apa? Menurut aku yang kelihatan itu komplit. Karena orang merasa pendapatnya tuh nggak didengar. Kalau menurut aku, dan bisa muncul sikap otoriter, putusan cuma diambil oleh segelintir orang tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. Jadi sebenarnya sila keempat ini penting juga buat menjaga persatuan ya? Betul. Iya, betul. Karena dengan musyawarah perbedaan bisa disatukan. Kalau boleh refleksi dikit. Oke. Apa satu sikap sederhana yang bisa langsung kita lakukan setelah dengerin podcast ini? Menurut aku mulai belajar mendengarkan. Kadang kita terlalu fokus pengen didengar, tapi lupa mendengarkan orang lain. Kebanyakan gitu. Kalau aku lebih hati-hati saat menyampaikan pendapat, apalagi di media sosial. Dipikir dulu apa kata-kata bisa melukai orang lain atau enggak. Hal kecil kayak gitu, tapi dampaknya gede ya. Betul. Oke, nggak kerasa ya obrolan kita sudah cukup panjang. Dari obrolan hari ini, bisa kita simpulin bahwa demokrasi Pancasila itu dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari cara berdiskusi, menghargai pendapat, sampai mengambil keputusan bersama. Terima kasih banyak buat Miranda dan Olivia yang sudah berbagi pandangan. Terima kasih juga, semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga pendengar bisa lebih paham dan sadar pentingnya musyawarah. Oke, see you next time guys. Bye-bye.